Cakrawala Peaceland yang seharusnya menjadi saksi keindahan fantasi otentik kini telah berubah menjadi pemandangan neraka yang tak terbayangkan. Kim Dokja berdiri di tepian dataran yang luas, di mana warna hijau rumput telah tertutup sempurna oleh lapisan merah pekat yang masih hangat. Bau tembaga yang tajam menusuk indera penciumannya, membawa pesan kematian dari ribuan nyawa yang baru saja dipadamkan. Dalam benak Dokja, apa yang sedang terjadi di depan matanya tidak bisa lagi disebut sebagai pertempuran. Kata pertempuran menyeratkan adanya martabat dan perlawanan yang seimbang. Namun di sini, yang ada hanyalah pembantaian sepihak yang sistematis. Pandangan Dokja terpaku pada pemandangan mengerikan di bawah kakinya. Orang-orang kecil penduduk asli dunia ini yang ukurannya hanya setinggi mata kaki manusia bumi sedang dihancurkan tanpa ampun. Setiap langkah sepatu dari inkarnasi Jepang menghasilkan suara retakan tulang dan daging yang hancur. Organ-organ dalam yang mungil tumpah ke tanah, menciptakan genangan-genangan kecil yang mencerminkan kekejaman para pencari koin. Dokja merenung betapa ironisnya ukuran tubuh ini. Meskipun mereka kecil, frekuensi kesakitan yang mereka pancarkan melalui getaran udara terasa sangat masif. Berat sebuah nyawa bersifat absolut, dan di dunia ini, nyawa-nyawa itu sedang diinjak-injak seolah-olah mereka hanyalah serangga yang mengganggu jalan. Di titik inilah, Dokja teringat pada ajaran Zan Kuang tentang sifat dasar manusia yang jahat. Peaceland telah menjadi laboratorium hidup bagi teori tersebut. Para inkarnasi yang menyerang ini bukanlah monster sejak lahir. Mereka mungkin adalah orang-orang biasa di Tokyo atau Seoul yang pernah merasakan pedihnya menjadi korban saat skenario pertama kali pecah. Namun, begitu sistem Starstream memberikan mereka kekuatan dan menjanjikan imbalan berupa koin, kemanusiaan mereka luruh dalam sekejap. Mereka berubah menjadi predator yang lebih buruk dari monster manapun, karena mereka melakukan kekejaman ini dengan rasa puas dan euforia yang meluap-luap. Di samping Dokja, Shin Yuzung berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Sebagai seorang Beast Lord yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap detak jantung makhluk hidup, Yuzung seolah sedang dipaksa mendengarkan ribuan lagu kematian sekaligus. Gadis kecil itu mencengkeram ujung jubah putih Dokja, matanya membelalak penuh kengerian menyaksikan bagaimana dunia bisa menjadi begitu jahat dalam sekejap. Dokja tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur, karena ia tahu kata-kata tidak akan mampu membendung trauma ini. Ia hanya meletakkan tangan besarnya di bahu Yuzung yang kecil, memberikan tekanan yang mantap sebagai pengingat bahwa di tengah lautan monster manusia ini, ia tidak akan membiarkan Yuzung tenggelam dalam keputusasaan sendirian. Tiba-tiba, suasana di dataran itu sedikit berubah. Di tengah pembantaian yang kacau, muncul seorang sosok kecil yang mengenakan zirah yang tampak usang namun terawat. Ia adalah Komandan Gilemium. Dengan tubuh yang mungil, ia memimpin sisa-sisa pasukannya untuk melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para raksasa dari bumi untuk melawan balik. Dokja melihat momen itu dengan penuh perhatian, sebuah tombak kecil yang terlihat seperti jarum di mata manusia bumi, dihunuskan dengan keberanian yang melampaui logika. Dalam sebuah gerakan nekat, Gilemium berhasil melukai tangan salah satu inkarnasi Jepang yang sedang tertawa. Setetes darah merah mengalir dari luka tersebut dan jatuh ke tanah Peaceland. Kejadian sederhana itu memberikan efek kejut yang luar biasa. Bagi penduduk asli yang sedang putus asa, darah itu adalah bukti nyata bahwa bencana yang mereka hadapi bukanlah Tuhan yang tak tersentuh. Mereka bisa terluka, mereka bisa berdarah, dan itu berarti mereka bisa dibunuh. Dokja merasakan pergeseran narasi di udara. Sebuah percikan harapan yang sangat tipis mulai menyala di tengah genangan darah. Namun, ia juga tahu bahwa harapan di dunia skenario seringkali adalah awal dari penderitaan yang lebih dalam. Kehadiran Dokaibi Ganul di atas dataran menambah ketegangan atmosfer. Sosok bermata satu itu mengambang dengan senyum licik, seolah-olah ia sedang menikmati tontonan komedi yang sangat lucu. Ganul mulai memanipulasi jendela skenario, memberikan bumbu tambahan agar pertunjukan ini semakin menarik bagi para konstelasi yang haus darah. Dokja menatap ke langit, merasakan tatapan dingin dari para penonton di nebula yang jauh. Ia merasa muak dengan cara mereka mengonsumsi penderitaan planet kecil ini sebagai konten hiburan. Dokja menyadari bahwa status bencana yang diberikan kepada mereka adalah sebuah jebakan moral yang sangat kejam. Jika ia mengikuti arus, ia akan mendapatkan koin melimpah namun kehilangan jiwanya. Jika ia melawan, ia akan menjadi musuh sistem. Sambil terus merasakan gemetar bahu Shin Yuzung di bawah telapak tangannya, Dokja mulai menyusun sebuah rencana yang berbeda. Ia tidak akan menjadi bencana bagi penduduk asli.
melainkan bencana bagi sistem yang menciptakan skenario ini. Di tengah dataran merah yang ternoda oleh darah dan keserakahan, Kim Dok-ja bersiap untuk membuktikan bahwa ada hal-hal yang meskipun tampak mustahil menurut naskah Star Stream, masih dapat diubah melalui kehendak seorang pembaca. Dokaebi Ganul, seorang perantara menengah dari birokrasi Star Stream, memandang dataran Pislen dengan ekspresi seolah-olah ia sedang meninjau sebuah taman bermain yang baru saja direnovasi. Kehadirannya membawa perubahan tekanan udara yang signifikan. Ada rasa dingin yang artifisial, seolah-olah realitas sedang dipaksa untuk tunduk pada narasi yang lebih komersial. Dok-ja mengamati gerakan jari Ganul yang menjentik di udara, memanipulasi jendela skenario dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan satu perintah sistem, pembatasan kekuatan bagi para bencana dicabut. Dok-ja merasakan aliran kekuatan yang tidak diinginkan mulai merambat di nadinya, sebuah insentif dari sistem agar para inkarnasi bisa membantai lebih efisien. Ia melihat bagaimana para inkarnasi Jepang di kejauhan menyambut perubahan ini dengan binar mata yang semakin gila. Namun bagi Dok-ja, tambahan kekuatan ini terasa seperti racun yang mencoba mengikis nuraninya. Di saat yang sama, sebuah notifikasi yang berbeda muncul di hadapan Dok-ja. Itu bukan dari sistem pusat, melainkan sebuah pesan pribadi yang syarat dengan keputusasaan. Konstelasi dari planet kecil ini, para leluhur atau pelindung dari orang-orang kecil yang sedang dibantai mulai mengirimkan koin kepada Dok-ja. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 10 koin. Namun bagi sebuah planet yang sedang diambang kehancuran, 10 koin itu mungkin adalah sisa-sisa terakhir dari martabat dan harapan mereka. Dok-ja menatap tumpukan koin virtual itu dengan rasa sesak yang tak terlukiskan. Melalui jendela sistem, ia seolah-olah bisa merasakan tangan-tangan mungil yang gemetar saat mengirimkan bantuan tersebut. Mereka memohon padanya, menaruh harapan pada sosok raksasa dari bumi ini agar bersedia memberikan belas kasihan. Dok-ja membayangkan wajah-wajah penduduk asli yang sedang bersembunyi di lubang-lubang bawah tanah, mengumpulkan sisa harta mereka hanya untuk diberikan kepada bencana yang mungkin akan membunuh mereka, dengan harapan sang bencana akan merasa kenyang dan berhenti. Perasaan muak mulai meluap dalam dada Dok-ja. Ia melihat bagaimana Star Stream telah mengubah penderitaan sebuah peradaban menjadi transaksi ekonomi yang menjijikan. Para konstelasi menonton di atas sana mungkin menganggap ini sebagai drama yang menyentuh. Namun bagi Dok-ja, ini adalah bentuk penghinaan tertinggi terhadap kehidupan. Ia menatap ke arah langit, ke arah nebula yang tak terlihat, dan dengan tekad yang dingin, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan sistem. Ia mengembalikan koin-koin tersebut. Tindakan Dok-ja ini bukan sekedar penolakan materi, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap logika skenario. Ia tidak ingin menjadi pahlawan yang dibayar oleh korbannya sendiri. Di dalam pikirannya, ia mengirimkan pesan balik yang tajam kepada konstelasi planet tersebut. Ia tidak ingin mereka menjual cerita kehancuran mereka demi keselamatan sementara. Jangan jadikan planetmu sebagai cerita untuk dijual, pikirnya dengan intensitas yang mampu menembus batasan dimensi. Dok-ja ingin mereka tetap memegang martabat mereka, meskipun maut sedang mengintai di depan pintu. Shin Yuzung, yang masih berdiri di sampingnya, tampak bingung melihat perubahan ekspresi Dok-ja. Gadis itu bisa merasakan ketegangan yang luar biasa antara walinya dan entitas-entitas besar di langit. Dok-ja melirik ke arah Yuzung, melihat kemurnian di mata anak itu, dan ia semakin yakin dengan keputusannya. Jika ia menerima koin itu, ia akan mengajari Yuzung bahwa segala sesuatu memiliki harga, termasuk nyawa. Dok-ja tidak ingin Yuzung tumbuh di dunia di mana belas kasihan adalah sesuatu yang harus dibeli. Atmosfer di sekitar mereka menjadi semakin berat saat Dokaebi Ganul mulai memberikan penalti bagi mereka yang tidak mengikuti ritme pembantaian. Dok-ja merasakan tatapan tajam Ganul yang tertuju padanya, sebuah peringatan bahwa seorang bencana yang memiliki hati nurani adalah sebuah anomali yang tidak akan dibiarkan lama oleh birokrasi. Namun, Dok-ja justru merasa semakin bebas. Dengan menolak koin tersebut, ia telah memutus salah satu rantai yang mengikatnya pada sistem. Dalam keheningan yang mencekam, Kim Dok-ja menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa dengan menolak bantuan dan menentang perintah Dokaebi, jalan yang akan ia tempuh bersama Shin Yuzung akan menjadi ribuan kali lebih sulit. Mereka kini bukan lagi sekedar aktor dalam skenario. Mereka adalah pemberontak yang berjalan di atas bara api. Dok-ja mengepalkan tangannya, merasakan denyut kekuatan bencana yang masih mencoba menggodanya untuk menyerah pada kekerasan. Namun, sambil menatap dataran merah yang seakan tak berujung,
Ia bersumpah untuk menemukan cara menyelamatkan orang-orang kecil itu tanpa harus menelan harga diri mereka. Udara di sekitar Kim Dok-ja dan Shin Yuzung mendadak berubah menjadi tajam, dipenuhi oleh niat membunuh yang dipancarkan oleh dua sosok yang mendekat dari balik kabut debu. Suzuki Tatsuya dan Murakami, dua inkarnasi asal Jepang, melangkah maju dengan keangkuhan yang hanya dimiliki oleh mereka yang merasa telah menjadi penguasa atas nasib orang lain. Di mata mereka, Dok-ja dan Yuzung hanyalah pesaing dalam memanen koin, atau mungkin sekedar target tambahan untuk memuaskan haus darah. Dok-ja memperhatikan bagaimana jemari Suzuki bermain di gagang katananya, sebuah gerakan santai namun penuh ancaman yang menunjukkan betapa ia meremehkan sosok kecil di samping Dok-ja. Shin Yuzung merasakan tatapan predator itu menghujam dirinya. Sebagai seorang anak yang telah melalui kiamat di Seoul, ia tahu betul makna dari tatapan tersebut. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada beban moral yang menahan tangannya. Skenario menuntutnya untuk menjadi bencana, makhluk yang harus menginjak-injak orang kecil untuk bertahan hidup. Namun, saat ia melirik ke arah sisa-sisa penduduk asli yang gemetar di kejauhan, Yuzung mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak akan menyerang mereka. Ia akan mengarahkan seluruh taringnya kepada para raksasa yang telah kehilangan hati nuraninya. Tanpa perlu perintah verbal, Yuzung melepaskan kekuatannya. Udara bergetar saat ruang di sekelilingnya terkoyak, memunculkan sosok-sosok mengerikan namun setia, Steel Wolves. Serigala-serigala raksasa dengan bulu berwarna perak metalik itu muncul dengan geraman yang menggetarkan tanah. Mereka bukan sekedar hewan, mereka adalah manifestasi dari otoritas Yuzung sebagai Beast Lord. Dengan satu isyarat tangan yang gemetar namun pasti, Yuzung memerintahkan kawanan itu untuk menyerbu kedua samurai Jepang tersebut. Pertempuran pecah dengan intensitas yang mengerikan. Suzuki dan Murakami terkejut melihat kekuatan serangan yang tidak terduga dari seorang gadis kecil. Pedang mereka beradu dengan taring baja, menciptakan percikan api yang menerangi dataran yang mulai gelap. Dok-ja berdiri diam, mengamati setiap gerak-gerik Yuzung melalui pandangan orang ketiga. Ia bisa melihat bagaimana Yuzung berjuang mengendalikan monster-monsternya sambil menahan rasa sakit di dadanya. Namun, tepat saat perlawanan Yuzung mulai menunjukkan hasil, sebuah cahaya merah yang tidak menyenangkan mulai turun dari langit, membelah awan dengan aura yang menekan. Itu adalah hukuman skenario. Karena Yuzung menolak untuk membunuh penduduk asli, tugas utama yang diberikan kepada seorang bencana, sistem Starstream mulai bereaksi. Dok-ja melihat bagaimana wajah Yuzung mendadak memucat. Keringat dingin mengucur deras di dahi gadis itu saat ia mulai merasakan efek dari penalti tersebut. Tubuhnya seolah sedang diremukan oleh tangan-tangan raksasa yang tak terlihat. Suara retakan tulang yang halus namun menyakitkan terdengar saat massa tubuhnya mulai menyusut secara paksa. Penderitaan itu nyata dan mengerikan. Yuzung merasakan kulitnya ditarik, otot-ototnya berkontraksi hingga titik nadir, dan perspektif dunianya mendadak berubah. Rumput yang tadi hanya setinggi tumitnya kini tampak seperti pepohonan yang tinggi. Dok-ja menyaksikan dengan hati yang perih bagaimana gadis pemberani itu menyusut, perlahan-lahan berubah menjadi ukuran yang sama dengan orang kecil yang tadi ia lindungi. Ini adalah cara sistem mengejek mereka. Jika kau tidak ingin membantai orang kecil, maka kau akan menjadi salah satu dari mereka. Meskipun tubuhnya mengecil dan energinya terkuras habis karena transformasi paksa tersebut, Yuzung tidak menyerah. Di sela-sela rasa sakitnya, ia melihat Murakami yang sedang lengah. Dengan sisa-sisa otoritasnya, ia memerintahkan serangan terakhir. Salah satu serigala bajanya menerjang, merobek tenggorokan samurai Jepang itu dalam satu gerakan cepat. Kematian Murakami menjadi bukti bahwa meskipun dalam kondisi yang paling terhina sekalipun, kehendak Yuzung masih mampu menumbangkan seorang raksasa. Saat pertempuran mereda sejenak dan tubuh Murakami jatuh tak bernyawa ke tanah, Yuzung jatuh tersungkur. Ia kini hanyalah sosok mungil yang rapuh, terengah-engah di atas tanah Pisland yang dingin. Dok-ja melangkah maju, bayangannya menutupi tubuh kecil Yuzung yang kini bahkan tidak lebih besar dari telapak tangannya. Ia melihat Suzuki Tatsuya yang masih berdiri di kejauhan, tampak kebingungan dan mulai waspada melihat kematian rekannya. Dok-ja membungkuk perlahan, mengulurkan tangannya dengan kelembutan yang kontras dengan kekejaman skenario. Ia membiarkan Yuzung yang kecil merangkak ke telapak tangannya, lalu dengan hati-hati meletakkannya di dalam sakunya, sebuah tempat perlindungan yang hangat di tengah dunia yang luas dan mematikan ini. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint,
Dokja merasakan kelelahan yang luar biasa dari Yuzung. Namun di atas segalanya, ia merasakan kelegaan karena gadis itu berhasil mempertahankan jati dirinya meskipun harus kehilangan ukuran tubuhnya. Bagi Dokja, Yuzung yang kecil ini jauh lebih besar dan lebih kuat daripada semua inkarnasi Jepang yang ada di dataran tersebut. Asap dari sisa pertempuran masih menggantung tipis di udara saat Kim Dokja mulai melangkah mendekati Suzuki Tatsuya, satu-satunya samurai Jepang yang tersisa. Dokja tidak mendekat dengan pedang terhunus atau niat membunuh yang meluap. Sebaliknya, ia berjalan dengan ketenangan yang ganjil, seolah-olah ia hanyalah seorang pengelana yang baru saja melewati jalan yang sama. Ia membiarkan ekspresi wajahnya tetap netral, sebuah topeng yang dirancang untuk memancing rasa aman palsu dari lawannya. Suzuki, yang masih dalam kondisi terguncang melihat rekannya tewas oleh serangan Steel Wolves, menatap Dokja dengan campuran antara ketakutan dan harapan yang menyedihkan. Dokja mengaktifkan Omniscient Reader's Viewpoint. Seketika, dinding realitas di hadapannya seolah menjadi transparan. Ia mulai masuk ke dalam labirin ingatan Suzuki Tatsuya. Melalui jendela sistem yang hanya bisa dilihatnya, Dokja tidak menemukan sosok monster haus darah yang lahir dari kegelapan. Ia justru melihat potongan-potongan kehidupan normal yang sangat membosankan. Ia melihat Suzuki sebagai seorang pekerja kantoran biasa di Tokyo yang pernah mengeluh tentang kereta yang terlambat, atau seorang pria yang merindukan aroma masakan ibunya. Inilah yang disebut Dokja sebagai banalitas kejahatan. Dokja merenungkan pemikiran Hannah Arendt tentang bagaimana kejahatan terbesar di dunia seringkali tidak dilakukan oleh orang gila atau sosiopat, melainkan oleh orang-orang biasa yang hanya mengikuti perintah, menjalankan tugas, dan patuh pada sistem tanpa mempertanyakan moralitasnya. Suzuki Tatsuya dan inkarnasi Jepang lainnya membantai penduduk asli Peaceland bukan karena mereka menyimpan kebencian pribadi, tetapi karena sistem Starstream telah menetapkan itu sebagai pekerjaan mereka untuk bertahan hidup. Bagi mereka, membunuh orang kecil adalah tugas administratif yang diperlukan untuk mendapatkan koin. Di dalam saku jubah Dokja, Shin Yuzung yang kini bertubuh mungil dapat merasakan setiap detak jantung walinya. Melalui hubungan batin mereka, Yuzung seolah ikut membaca apa yang dilihat Dokja. Gadis itu terdiam, mencoba mencerna kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada pedang apapun, bahwa musuh mereka adalah orang-orang yang mirip dengan mereka. Dokja bisa merasakan getaran kecemasan Yuzung, dan ia memberikan tepukan lembut di luar sakunya, sebuah isyarat bisu agar Yuzung tetap tenang sementara ia menjalankan sandiwaranya. Dokja mulai memanipulasi Suzuki dengan informasi yang ia peroleh dari membaca pikirannya. Ia berpura-pura menjadi inkarnasi yang pragmatis, seseorang yang juga hanya melakukan tugasnya dalam skenario. Suzuki, yang merasa menemukan sekutu di tengah kekacauan, mulai melonggarkan pegangannya pada senjata. Ada rasa lega yang menjijikkan di wajah pria itu, sebuah kelegaan karena ia merasa tidak perlu lagi merasa takut pada raksasa lain di depannya. Dokja mengamati ini dengan rasa muak yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik tatapan matanya yang dingin. Sepanjang perjalanan mereka menuju kamp utama inkarnasi Jepang, Dokja terus mengamati bagaimana Suzuki berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi melalui bahasa tubuh dan aliran pikirannya. Suzuki mulai membayangkan masa depan di mana ia kembali ke dunianya dengan tumpukan koin. Seolah-olah darah yang ia tumpahkan di Peaceland bisa dicuci bersih dengan imbalan sistem. Dokja menyadari bahwa orang-orang ini telah kehilangan kemampuan untuk melihat orang lain sebagai subjek. Bagi mereka, penduduk asli adalah variabel dalam rumus matematika keuntungan. Strategi infiltrasi ini berjalan dengan sempurna, namun beban mentalnya terasa sangat berat. Dokja harus berperan sebagai bagian dari kejahatan yang biasa itu agar bisa mendekati jantung masalahnya. Ia menatap ke arah kastil yang hancur di kejauhan, tempat di mana raja dari inkarnasi Jepang bersemayam. Ia tahu bahwa dalam waktu 1 jam, topeng ini harus dilepas. Penyamaran ini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memastikan bahwa ketika ia menyerang nanti, ia akan menghancurkan sistem keyakinan para penyerbu ini sampai ke akarnya. Sambil melangkah di samping Suzuki yang kini tampak santai, Kim Dokja merasakan Yuzung di sakunya mulai tertidur karena kelelahan emosional. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan mengakhiri lelucon skenario ini. Jika sistem ingin mereka menjadi monster, maka ia akan menjadi monster yang memangsa monster lainnya. Perjalanan menuju pusat komando musuh bukan lagi sekedar misi infiltrasi,
melainkan sebuah eksekusi tertunda bagi mereka yang menganggap pembantaian adalah hal yang biasa. Langkah kaki Kim Dok-ja akhirnya membawa kelompok kecil itu keluar dari dataran maut menuju sebuah pemandangan yang memberikan rasa getir di ulu hati. Di hadapan mereka, berdiri reruntuhan sebuah istana yang dulunya pasti merupakan simbol kejayaan dan kedamaian. Kini, bangunan itu hanyalah kerangka batu yang meratap, dengan tembok-tembok yang retak dan menara yang telah tumbang akibat serangan brutal para bencana. Asap tipis masih mengepul dari beberapa sudut bangunan, menciptakan atmosfer kemuraman yang sangat kental. Di sekitar puing-puing tersebut, sekelompok penduduk asli mulai bermunculan. Pemandangan ini jauh lebih menyedihkan daripada yang dibayangkan Dok-ja. Mereka tampak kumuh, mengenakan pakaian yang compang-camping, dengan mata yang mencerminkan trauma mendalam namun masih menyimpan secercah cahaya yang hampir padam. Saat Han Suyang melangkah maju, reaksi penduduk asli itu sungguh di luar dugaan. Mereka bersujud massal, menyatukan telapak tangan mereka yang kecil dengan penuh pemujaan, sementara gumaman yang menyerupai doa memenuhi udara. Sorot mata mereka terhadap Suyang penuh dengan harapan yang buta. Mereka melihatnya sebagai dewi yang turun dari langit untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dok-ja mengamati pemandangan ini dengan ketenangan yang menyembunyikan badai pemikiran di kepalanya. Ia menyadari bahwa Peaceland bukanlah dunia fantasi biasa yang sering ditemukan dalam Starstream. Ini adalah dunia fantasi otentik. Tidak ada sistem sihir yang canggih, tidak ada master pedang tingkat tinggi, dan penggunaan sistem pun sangat dibatasi. Dunia ini memiliki aturan logikanya sendiri yang rapuh, sebuah struktur yang terasa sangat familiar bagi seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membaca cerita. Dok-ja merasakan bahwa setiap jengkal tanah ini, setiap desain bangunan, bahkan cara orang-orang kecil ini memandang dunia, berasal dari sebuah imajinasi yang sangat spesifik. Perhatian Dok-ja kemudian beralih pada sosok yang berdiri agak terpisah dari kerumunan tersebut. Di tengah kekacauan dan keputusasaan, berdiri seorang wanita cantik dengan aura yang sangat berbeda dari para inkarnasi lainnya. Ia tidak tampak seperti seorang pejuang, namun ia menatap reruntuhan istana itu dengan tatapan yang penuh dengan rasa bersalah yang teramat dalam, seperti seorang pelukis yang sedang melihat lukisan terbaiknya dirusak oleh tinta hitam. Dok-ja mengenali sosok itu. Dalam catatan Ways of Survival, ada seorang karakter yang memiliki pengetahuan melampaui siapapun tentang dunia ini, bukan karena ia telah menjelajahinya, melainkan karena ia adalah orang yang menggambarnya. Wanita itu adalah Asuka Ren, sang mangaka yang menciptakan narasi asli Peaceland sebelum dunia ini ditarik ke dalam kegilaan Starstream. Dok-ja melangkah perlahan mendekatinya. Ia bisa merasakan getaran dari arah Asuka Ren saat wanita itu menyadari kehadirannya. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dok-ja membaca gejolak batin Ren yang sedang berada di titik nadir. Bagi Ren, melihat ciptaannya hancur berkeping-keping dan dihuni oleh monster-monster dari bumi adalah bentuk hukuman yang paling kejam. Ia merasa seperti seorang ibu yang melihat anaknya disiksa di depan matanya sendiri, namun ia tidak berdaya karena hukum dunia yang ia buat sendiri kini telah berkhianat kepadanya. Saat pandangan mereka bertemu, Dok-ja tidak memberikan tatapan menghakimi. Sebaliknya, ia memberikan tatapan yang syarat akan pengakuan, sebuah penghormatan dari seorang pembaca terakhir kepada sang pencipta narasi. Dok-ja menyadari bahwa Asuka Ren adalah variabel paling penting dalam skenario ini. Meskipun Dok-ja memiliki pengetahuan tentang masa depan melalui novelnya, Ren memiliki pemahaman tentang fondasi dunia ini. Ia tahu rahasia di balik retakan dinding istana, ia tahu kelemahan tersembunyi dari para penguasa Peaceland, dan ia tahu bagaimana cara memanipulasi aturan dunia ini agar bisa melawan sistem yang curang. Ketegangan di wajah Asuka Ren berubah menjadi keterkejutan yang murni ketika ia menyadari bahwa Kim Dok-ja mengetahui identitas aslinya. Bibirnya sedikit gemetar, dan matanya membelalak, seolah-olah ia baru saja melihat seseorang yang mampu membaca seluruh rahasia jiwanya. Dok-ja membiarkan keheningan itu berlangsung sesaat, membiarkan Asuka Ren mencerna kenyataan bahwa ia tidak lagi sendirian dalam memikul beban dunia yang runtuh ini. Di tengah kerajaan yang hancur dan tangis rakyat yang tak terdengar, sebuah aliansi yang sangat aneh mulai terbentuk. Seorang pembaca yang telah melampaui batas cerita kini berdiri berhadapan dengan pencipta yang telah kehilangan kendali atas karyanya. Dok-ja mengepalkan tangannya di balik mantel putihnya, sebuah janji bisu bahwa ia akan menggunakan pengetahuan pencipta ini untuk merobek narasi yang telah ditetapkan oleh para Dokaebi.
Keheningan yang menyusul pengungkapan identitas Asukaren terasa lebih berat daripada suara ledakan manapun. Di tengah reruntuhan istana yang menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah dunia, Kim Dok-ja berdiri dengan ketenangan yang menakutkan, menatap langsung ke dalam mata wanita yang telah menggambar garis-garis nasib Pislen. Ia melihat bagaimana Asukaren berjuang untuk menarik napas. Sebuah perjuangan psikologis antara rasa takut akan sosok raksasa di depannya dan rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang mengenali beban yang ia pikul sebagai pencipta yang gagal. Dok-ja tidak mengulurkan tangan untuk berjabat, melainkan memberikan sebuah pengakuan melalui kehadiran yang otoriter namun penuh pemahaman. Ia memahami bahwa Asukaren adalah anomali paling berharga dalam skenario ini. Di dunia di mana sistem Starstream mencoba memaksakan logika angka dan koin, Ren adalah pemegang kunci logika yang orisinal. Melalui tatapannya, Dok-ja menyampaikan sebuah pesan tanpa suara, bahwa ia tidak membutuhkan Ren sebagai pejuang, melainkan sebagai penunjuk arah di labirin cerita yang telah berubah menjadi neraka. Di sekeliling mereka, penduduk asli Pisland yang selamat masih bersujud. Isak tangis pelan mereka menjadi latar belakang yang menyayat hati bagi aliansi yang baru terbentuk ini. Han Suyang, yang berdiri beberapa langkah di samping Dok-ja, menyelangkan tangannya dengan senyum pahit yang tersungging di bibirnya. Sebagai seseorang yang juga hidup dalam dunia kata-kata, Suyang bisa merasakan perubahan gravitasi narasi di tempat itu. Ia menyadari bahwa bergabungnya Asukaren bukan sekadar penambahan anggota tim, melainkan penyatuan potongan-potongan teka-teki yang akan memungkinkan mereka untuk menantang kemustahilan yang akan datang. Dok-ja merenungkan ironi dari situasi ini. Ia, sang pembaca terakhir yang mengetahui akhir dari segalanya, kini harus bekerja sama dengan orang yang menciptakan awal dari segalanya. Ia merasakan pergerakan kecil di sakunya. Shin Yuzung yang mungil tampaknya mulai terbangun, seolah-olah instingnya sebagai Beast Lord merasakan adanya harapan baru yang berdenyut di udara. Kehadiran Yuzung di saku Dok-ja menjadi pengingat konstan bahwa meskipun tubuh bisa mengecil dan dunia bisa hancur, kehendak untuk melindungi sesuatu yang berharga tetaplah utuh. Pandangan Dok-ja kemudian beralih ke Cakrawala, ke arah di mana bencana yang sesungguhnya sedang bersiap untuk turun. Ia tahu bahwa keberuntungan yang menyertai mereka selama ini di Seoul tidak akan cukup di sini. Pertempuran berikutnya bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang siapa yang lebih mampu mengendalikan jalannya cerita. Dengan menarik Asukaren ke dalam kelompok Korea Selatan, Dok-ja secara resmi telah merobek naskah asli yang disiapkan oleh para dokaebi. Ia tidak lagi sekedar mengikuti skenario. Ia mulai menjahit narasi baru yang belum pernah tertulis dalam Ways of Survival. Penerimaan Asukaren terhadap ajakan Dok-ja tidak dinyatakan dengan kata-kata, melainkan dengan perubahan pada pundaknya yang tadinya lesu kini mulai menegak. Ada sinar redup yang kembali menyala di matanya. Sebuah tekad dari seorang pencipta yang ingin menebus dosanya terhadap dunia yang ia cintai. Aliansi ini adalah sebuah janji bisu bahwa mereka akan bertarung dalam pertempuran yang menurut sistem sudah pasti kalah, demi mengubah apa yang seharusnya tidak bisa diubah. Matahari mulai tenggelam di balik menara istana yang hancur, memanjangkan bayangan mereka di atas tanah yang ternoda darah. Cahaya fajar menyingsing di Cakrawala Kastil Veronica. Namun sinar matahari yang mulai merayap naik tidak membawa kehangatan bagi mereka yang berdiri di gerbang utama. Setelah istirahat singkat yang penuh dengan kegelisahan, Kim Dok-ja berdiri mematung di pintu masuk kastil, menatap wajah-wajah rekan seperjuangannya satu persatu. Suasana di pagi itu terasa sangat statis, seolah-olah waktu sedang melambat untuk memberi ruang bagi beratnya perpisahan yang akan terjadi. Udara dingin menyelimuti benteng, membawa aroma debu batu dan kecemasan yang tak kasat mata namun dapat dirasakan oleh setiap jiwa yang ada di sana. Kim Dok-ja mengalihkan pandangannya ke arah Lee Hyun-sung dan Lee Ji-hee. Ekspresi wajah Dok-ja tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, tersimpan perhitungan yang sangat tajam dan mendalam. Ia memberikan isyarat visual kepada mereka, sebuah penegasan tentang peran krusial yang harus mereka emban selama ia tidak ada. Lee Hyun-sung, dengan bahu lebarnya yang kokoh, mengangguk perlahan dengan sorot mata yang penuh determinasi. Meskipun ada keraguan yang sempat melintas di wajahnya, kesetiaan dan rasa tanggung jawab sebagai perisai kelompok lebih mendominasi penampilannya. Dok-ja bisa melihat bagaimana jemari Hyun-sung mengepal erat, sebuah tanda bahwa pria itu siap mempertaruhkan nyawanya demi menjaga dinding benteng ini agar tidak runtuh. Di sampingnya, Lee Ji-hee menunjukkan ekspresi yang lebih kompleks. Bibirnya terkatup rapat,
dan ada sedikit getaran di matanya saat ia menatap ke arah luar kastil, membayangkan ancaman besar yang sedang menuju ke arah mereka. Dokja membalas tatapan itu dengan pandangan yang penuh peringatan. Ia tidak perlu bersuara untuk menyampaikan betapa berbahayanya ular yang akan segera muncul, sebuah bencana yang levelnya melampaui apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Peringatan itu tersampaikan melalui kerutan di dahi Dokja dan gestur tangannya yang menunjuk ke arah peta pertahanan. Ia ingin mereka paham bahwa dalam skenario ini, bertahan hidup adalah kemenangan yang lebih besar daripada sekedar mempertahankan sebuah bangunan batu. Dokja kemudian menoleh ke arah sosok-sosok yang akan menemaninya dalam perjalanan maut ini. Han Suyang berdiri dengan sikap acuh tak acuh yang dipaksakan, namun kegelisahan terlihat dari cara kakinya mengetuk-ngetuk tanah secara ritmis. Sementara itu, Asukaren tampak seperti seseorang yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Wajahnya pucat pasi, dan matanya terus bergerak tidak tenang, mencerminkan kengerian seorang pencipta yang tahu betul betapa mengerikannya monster yang ia desain ketika sosok itu benar-benar menampakkan diri dalam realitas. Dokja merasakan tekanan mental yang berat dari Asukaren, seolah-olah wanita itu sedang memikul dosa atas terciptanya dunia yang kini berubah menjadi neraka. Perhatian Dokja kembali tertuju pada kastil Veronica. Di sudut menara, ia melihat Gong Pildu yang sudah bersiap dengan armed fortress-nya. Meskipun pria itu tampak tidak peduli, ketegangan di rahangnya menunjukkan bahwa ia tahu beban pertahanan kali ini jauh lebih berat dari biasanya. Dokja merasakan semacam rasa bersalah yang halus karena harus meninggalkan beban seberat itu pada rekan-rekannya. Namun ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan skenario ini adalah dengan memenggal kepala sumber masalahnya secara langsung. Perasaan berat itu semakin mengental saat Dokja menatap Li Gilyung dan Shin Yuzung. Kedua anak itu menunjukkan ekspresi yang paling menyayat hati. Sebuah kombinasi antara ketidakrelaan untuk ditinggalkan dan keinginan kuat untuk membuktikan bahwa mereka sudah cukup dewasa untuk memegang tanggung jawab. Dokja hanya bisa memberikan tatapan yang dalam, sebuah bentuk kepercayaan tanpa kata bahwa mereka akan saling menjaga di balik dinding-dinding kastil ini. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, ia menyerap aliran kecemasan mereka, sebuah sungai emosi yang dingin yang semakin memperkuat tekadnya untuk segera mengakhiri kegilaan ini. Dengan satu gerakan kepala yang tegas, Dokja memberikan tanda bahwa waktu perpisahan telah habis. Ia tidak menoleh ke belakang saat mulai melangkah menjauhi gerbang kastil. Baginya, setiap langkah menjauh adalah langkah menuju konfrontasi yang mustahil. Ia merasakan aura kastil Veronica yang perlahan memudar di belakangnya, digantikan oleh aura kematian yang mulai menguar dari arah hutan dan sungai. Ia berjalan dengan punggung yang tegak, membiarkan mantel putihnya berkibar ditiup angin pagi yang kering, membawa beban harapan dari mereka yang ia tinggalkan di dalam benteng. Keheningan yang mengiringi keberangkatan mereka terasa seperti pengantar menuju simfoni kehancuran. Dokja tahu bahwa saat ia kembali nanti, wajah dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Di bawah langit Peaceland yang mulai mencerah, Kim Dokja, Han Suyang, dan Asukaren melangkah masuk ke dalam wilayah yang tidak lagi mengenal hukum manusia, menuju tempat di mana hanya ada ruang bagi mereka yang berani menghadapi Tuhan. Langkah kaki Kim Dokja, Han Suyang, dan Asukaren meninggalkan jejak-jejak samar di atas tanah berdebu saat mereka bergerak menjauh dari benteng pertahanan terakhir. Kastil Veronica kini hanya tampak sebagai titik kecil di cakrawala, tertutup oleh kabut tipis yang menyelimuti dataran. Di bawah langit yang semakin berat oleh tekanan narasi yang tak terlihat, atmosfer di antara mereka bertiga terasa sangat padat. Tidak ada percakapan yang memecah kesunyian. Hanya ada suara gesekan mantel dan desah napas yang teratur di tengah keheningan alam yang terasa tidak alami. Dokja berjalan di posisi paling depan, tatapannya menyapu sekeliling dengan waspada. Melalui pandangan seorang pembaca, ia terus mengamati Asukaren yang berjalan dengan kepala tertunduk. Ada beban yang jauh lebih berat dari sekadar kelelahan fisik yang terlihat pada bahu wanita itu. Sebagai orang yang menggambar desain dasar dunia Peaceland, Asukaren tampak seperti seorang tahanan yang dipaksa menghadapi dosa masa lalunya. Dokja bisa merasakan aliran emosi yang sangat kompleks dari arah Ren. Sebuah percampuran antara rasa takjub yang mengerikan dan ketakutan yang melumpuhkan saat melihat imajinasinya kini bernapas, berdarah, dan menderita di depan matanya sendiri. Pikiran Dokja melayang pada esensi dari sebuah ciptaan. Baginya, Peaceland dulunya hanyalah barisan kalimat di dalam Ways of Survival, sebuah latar belakang untuk panggung tragedi. Namun bagi Asukaren,
Setiap lekuk sungai dan bentuk pohon adalah hasil dari goresan tangannya. Dokja mengamati ekspresi Ren yang berubah menjadi pucat setiap kali mereka melewati sisa-sisa pemukiman kecil yang hancur. Wanita itu tampak ingin memejamkan mata, namun kenyataan memaksanya untuk melihat betapa dunia yang ia bayangkan sebagai fantasi otentik telah berubah menjadi ladang pembantaian yang brutal karena campur tangan Starstream. Di sisi lain, Hansu yang menunjukkan raut wajah yang lebih tajam. Sebagai sesama pencipta, ia memandang Asuka Ren dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin ada sedikit empati, namun lebih banyak didominasi oleh kewaspadaan pragmatis. Suyang sesekali melirik ke arah Dokja, mencoba membaca rencana apa yang sedang disusun oleh pria itu. Dokja sendiri tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa mereka sedang menuju ke pusat badai. Ia memicu mekanisme internal dalam sistemnya, mulai menghubungkan variabel-variabel yang hanya diketahui olehnya sebagai pembaca terakhir untuk menghadapi entitas yang dianggap sebagai Tuhan di dunia ini. Keheningan perjalanan ini membawa mereka ke sebuah wilayah di mana hukum alam terasa semakin memudar. Dokja merasakan perubahan pada tekanan udara. Oksigen terasa lebih tipis dan bau amis yang lebih kuat dari sebelumnya mulai tercium. Ia berhenti sejenak, membiarkan matanya terpaku pada sebuah titik di kejauhan. Perasaan tertekan yang ia rasakan bukan berasal dari kelelahan, melainkan dari kehadiran status yang sangat besar yang mulai mendekat. Ia melihat bagaimana Asuka Ren mulai gemetar, jemarinya mencengkeram erat ujung pakaiannya sendiri. Ren tampak menyadari bahwa makhluk yang akan mereka hadapi adalah manifestasi dari ketakutan terdalam yang pernah ia tuangkan dalam karyanya. Dokja merenungkan tentang paradoks yang sedang terjadi. Seorang pembaca, seorang penjiplak, dan seorang komikus kini berjalan bersama untuk membunuh ciptaan yang telah melampaui penciptanya. Ada ironi yang sangat pahit dalam situasi ini. Dokja mengamati tangan Asuka Ren yang penuh dengan bekas luka kecil, mungkin bekas goresan pena yang kini harus memegang senjata. Ia memberikan pandangan yang memberi kekuatan kepada Ren, sebuah gestur bahwa di dunia yang gila ini, tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atas apa yang telah diciptakan. Yang ada hanyalah tanggung jawab untuk mengakhirinya. Dunia Pislen seolah-olah mulai menolak kehadiran mereka. Semak-semak yang mereka lalui tampak lebih berduri, dan suara air sungai yang mengalir terdengar seperti bisikan kutukan. Namun, Kim Dokja tidak goyah. Ia terus memimpin jalan, mengabaikan ketidaknyamanan fisik demi fokus pada satu tujuan. Ia tahu bahwa rahasia yang disimpan Asuka Ren tentang struktur Great Hall dan kelemahan dari Sang Dewa Ular adalah satu-satunya kunci untuk mengubah skenario ini. Saat mereka mendekati perbatasan wilayah timur, Dokja merasakan getaran halus di bawah kakinya. Itu bukan gempa bumi biasa, melainkan denyut jantung dari sesuatu yang sangat besar yang mulai terbangun. Ekspresi Dokja mengeras, dan ia mengisyaratkan kepada kedua rekannya untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Perjalanan reflektif ini telah berakhir, dan kini mereka berada di ambang pintu masuk menuju neraka yang sebenarnya. Di tengah keheningan yang menyesakan, Kim Dokja bersiap untuk menghadapi makhluk yang lahir dari pena seorang manusia. Siap untuk membuktikan bahwa narasi seorang pembaca bisa lebih kuat daripada takdir yang telah digambar. Langkah kaki Kim Dokja terhenti seketika saat cakrawala di depan mereka mendadak berubah warna. Langit Pislen yang awalnya kelabu pucat kini terkoyak oleh garis-garis petir hitam yang menyambar tanpa suara guntur. Di kejauhan, atmosfer tidak lagi terasa seperti udara, melainkan seperti cairan kental yang menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup debu logam. Dokja merasakan getaran yang sangat halus di bawah sol sepatunya, bukan gempa bumi, melainkan resonansi dari sesuatu yang sangat besar yang sedang menembus membran realitas. Satu persatu, 8 gumpalan kegelapan mulai memadat di antara gumpalan awan yang berputar hebat. Tekanan status yang terpancar dari arah sana begitu masif hingga membuat vegetasi di sekitar mereka layu dalam hitungan detik. Dokja menatap ke atas, matanya mencerminkan kengerian yang terorganisir. Melalui celah dimensi yang terbuka, muncullah wujud yang melampaui imajinasi terburuk manusia, Yamata nomor Orochi. 8 kepala ular raksasa menyembul keluar dari kegelapan, masing-masing memiliki mata yang bersinar seperti permata darah, memancarkan kebencian murni yang telah terkumpul selama ribuan tahun dalam mitologi. Ekspresi Kim Dokja mengeras saat ia merasakan getaran hebat dari Asuka Ren di sampingnya. Wanita itu jatuh terduduk, tangannya mencengkram tanah hingga kuku-kukunya berdarah. Wajahnya adalah potret dari penyesalan yang mutlak.
Ia sedang menatap makhluk yang ia ciptakan dari pena. Namun kini makhluk itu turun untuk menelan dunianya. Dokja bisa melihat bagaimana mata asuka Ren bergetar, mencerminkan 8 pasang mata ular yang sedang memindai daratan dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Bagi Ren, ini bukan lagi sekedar gambar di atas kertas, melainkan manifestasi dari bencana yang tidak memiliki belas kasihan. Setiap kepala ular itu memiliki aura yang berbeda, api, racun, badai, dan kegelapan yang saling berjalin menciptakan badai energi yang menghancurkan logika milik Pislen. Dokja melihat bagaimana hukum fisika di sekitar area tersebut mulai bengkok. Tanah mulai mencair menjadi rawa gelap, dan pepohonan meledak menjadi abu hanya karena terkena hembusan napas sang monster. Ini adalah saat di mana Starscream menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Sebuah konstelasi tingkat naratif yang memaksakan kehadirannya ke dalam skenario kecil, mengubah panggung hiburan menjadi ladang pembantaian dewa. Han Suyang, yang biasanya selalu memiliki rencana cadangan, kini berdiri dengan rahang yang mengeras. Ia tidak lagi mencoba mencari celah dengan kata-kata sinis. Tangannya yang memegang belati bergetar halus karena tekanan aura yang begitu berat. Dokja mengamati reaksi Suyang dan menyadari bahwa insting bertahan hidup rekannya itu sedang berteriak untuk melarikan diri. Namun, Dokja tetap berdiri tegak. Mantel putihnya berkibar dengan keras di tengah badai yang diciptakan oleh kehadiran Orochi, memberikan kontras yang tajam antara keberanian seorang manusia kecil melawan keagungan yang merusak. Dokja merasakan jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut, tetapi karena antisipasi. Ia tahu bahwa secara statistik, mereka tidak memiliki peluang. Namun, sebagai seorang pembaca, ia melihat barisan teks yang tersembunyi di balik wujud mengerikan itu. Ia memperhatikan bagaimana setiap gerakan kepala ular itu mengikuti pola-pola kuno yang pernah ia baca dalam catatan mitologi yang dicuri. Dalam keheningan yang mencekam, ia mulai menghitung ritme serangan yang belum dimulai, mencari 1 detik celah di antara 8 pasang mata yang mengawasi. Aura Orochi kini telah menyelimuti seluruh area, menciptakan kubah kegelapan yang memutus harapan bagi siapapun yang melihatnya dari jauh. Di Kastil Veronica, rekan-rekan Dokja pasti merasakan getaran kematian ini. Dokja memejamkan matanya sejenak, menenangkan badai di dalam pikirannya. Ketika ia membukanya kembali, tatapannya telah berubah menjadi dingin dan terfokus. Ia memberikan isyarat kepada Han Suyang untuk bersiap, sebuah gerakan tangan yang tegas yang menandakan bahwa waktu untuk bersembunyi telah habis. Di hadapan mereka, 8 kepala ular itu secara bersamaan membuka mulut mereka, bersiap untuk melepaskan nafas pemusnah yang akan meratakan segalanya. Udara di sekitar mereka mendesis karena panas dan racun. Kim Dokja menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya dalam ketenangan, sebelum badai api dan kegelapan benar-benar menelan mereka. Tanah di bawah kaki Kim Dokja meledak saat 8 leher raksasa itu menghujam secara bersamaan. Dunia seolah kehilangan suaranya untuk sesaat, digantikan oleh gelombang kejut yang meratakan segala sesuatu dalam radius ratusan meter. Dokja melesat di antara celah-celah taring yang sebesar pilar bangunan, tubuhnya bergerak dalam ritme yang nyaris tidak manusiawi. Di tangannya, sebuah cahaya kuno mulai berpendar. Totsukano Tsurugi, pedang legendaris yang dalam narasi mitologi ditakdirkan untuk membelah sang ular. Bilah pedang itu bergetar hebat, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran musuh bebuyutannya dan haus akan darah Yamata nomor Orochi. Dokja tidak lagi bertarung dengan kekuatan otot semata. Ia bertarung dengan meminjam sisa-sisa narasi yang ia kumpulkan dari jendela sistem. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, garis cahaya putih membelah kabut racun hijau yang dimuntahkan oleh salah satu kepala ular. Ia melihat bagaimana Han Suyang bergerak di sisi lain. Bayangan-bayangannya pecah dan menyatu kembali saat api neraka dari kepala ular kedua mencoba melumatnya. Ekspresi yang tidak lagi menunjukkan keraguan, yang ada hanyalah insting murni untuk bertahan hidup di tengah badai kehancuran yang tak masuk akal ini. Pertempuran itu terasa seperti tarian di atas benang tipis menuju kematian. Setiap kali satu kepala berhasil dipukul mundur, 2 kepala lainnya menyerang dari sudut buta. Dokja merasakan panas yang membakar kulitnya saat ia nyaris terlalap oleh semburan api, dan di saat berikutnya, hawa dingin yang mematikan dari kepala ulares membekukan jubah putihnya hingga retak. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dokja bisa merasakan kemarahan Orochi,
Sebuah ego besar yang merasa terhina karena seekor serangga kecil berani menantang otoritas dewa. Mata merah raksasa itu menatap Dokja dengan kebencian yang mampu membakar jiwa. Asukaren, yang berada di posisi paling belakang di bawah perlindungan sihir, menatap pertempuran itu dengan tangan yang menutupi mulutnya. Ia melihat bagaimana pahlawan yang ia temui kini sedang mempertaruhkan segalanya melawan monster yang ia lukis. Dokja melirik ke arah Ren sekilas, menyadari bahwa ketakutan wanita itu adalah energi bagi Orochi. Ia segera memfokuskan kembali seluruh sirkuit sihirnya ke pedang di tangannya. Tekanan udara semakin berat saat Orochi mulai melepaskan status tingkat naratif yang lebih dalam, membuat gravitasi di sekitar mereka terasa 10 kali lebih kuat. Darah mulai mengucur dari sudut bibir Dokja akibat beban internal yang ia tanggung. Pedang Totsuka no Tsurugi bukan senjata yang mudah dikendalikan. Ia menuntut pengorbanan energi yang luar biasa besar. Namun, Dokja tetap melompat, memanjat salah satu leher ular yang bersisik tajam sekeras berlian. Dengan satu teriakan batin yang memicu seluruh keterampilannya, ia menghunjamkan pedang itu ke salah satu mata ular tersebut. Ledakan cahaya putih menyilaukan terjadi, diikuti oleh gerakan liar sang monster yang kesakitan hingga menghancurkan bukit-bukit di sekitarnya. Keputusasaan mulai merayap saat Dokja menyadari bahwa luka sehebat apapun yang ia berikan seolah segera pulih oleh kekuatan regenerasi sang dewa. 8 kepala itu seakan tidak ada habisnya, terus menyerang dengan pola yang semakin kacau namun mematikan. Dokja mendarat di tanah dengan napas terengah-engah. Jubah putihnya kini compang-camping dan bersimbah darah. Di tengah kepungan 8 pasang mata yang berkilat dendam, ia merasakan batas kemampuannya telah tercapai. Namun, di saat kegelapan nyaris menelannya sepenuhnya, Dokja melihat sebuah celah dalam narasi, sebuah jalan menuju pintu masuk yang hanya bisa dibuka dengan pengorbanan yang paling pahit. Langkah-langkah Kim Dokja kini terasa semakin berat, menyeret tubuhnya yang bersimbah darah menuju satu titik koordinat yang paling krusial di seluruh Piscelenda. Pintu masuk Great Hall. Di belakangnya, jejak kehancuran membentang luas, namun fokus Dokja hanya tertuju pada 8 pasang mata yang kini mulai meredup kekuatannya. Saat mata nomor Orochi terseret mendekati gerbang dimensi tersebut, sebuah anomali terjadi. Energi masif yang tadi meluap-luap dari tubuh sang ular raksasa mendadak merosot tajam, seolah-olah hukum dunia ini mulai menarik kembali kekuatan yang dipinjamkan kepada sang konstelasi. Dokja merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Tekanan udara yang tadi menghimpit paru-parunya kini melonggar, namun sebagai gantinya, sebuah tekanan mental yang jauh lebih menyesakan mulai menghimpit jiwanya. Ia melihat wujud manusia dari reinkarnasi Orochi yang tersudut di ambang pintu gerbang. Wajah sang dewa tidak lagi memancarkan kebencian murni, melainkan sebuah ekspresi yang sangat mengejutkan. Sebuah senyuman tipis yang penuh dengan rasa syukur. Itu adalah sorot mata seseorang yang telah lama terpenjara dalam narasi kutukan dan kini melihat ujung dari rantai yang mengikatnya. Di tangan Dokja, Totsuka no Tsurugi bergetar dengan frekuensi yang menyakitkan, menuntut penyelesaian akhir. Namun, pikiran Dokja justru terpaku pada jendela sistem yang berkedip di sudut pandangnya. Raja tanpa pembunuhan. Gelar itu bukan sekedar label. Itu adalah identitas moral yang telah ia jaga dengan susah payah sepanjang skenario di Soul. Membunuh entitas di depannya berarti melepaskan perlindungan dan martabat yang diberikan oleh gelar tersebut. Dokja berada dalam posisi yang mustahil, tetap menjadi orang suci yang membiarkan dunia hancur, atau menjadi pembunuh yang menyelamatkan ribuan nyawa. Ia menatap Asukaren yang gemetar di kejauhan dan teringat pada rekan-rekannya di Kastil Veronica yang sedang bertaruh nyawa. Setiap detik ia ragu, risiko kehancuran kastil semakin nyata. Dokja menyadari kepahitan dari pedang egois yang ia pegang. Untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang, ia harus bersedia menodai tangannya sendiri. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di mata sang ular, seorang pembaca yang telah melangkah terlalu jauh dari sekedar pengamat, kini harus menjadi aktor utama dalam sebuah tragedi yang ia tulis sendiri ujungnya. Keheningan di depan Great Hall itu terasa abadi. Han Suyang, yang berdiri tak jauh darinya, tampaknya memahami beban yang sedang dipikul Dokja. Ia tidak mendekat, seolah memberikan ruang bagi Dokja untuk membuat keputusan yang akan mengubah jalannya sejarah Starstream. Dokja merasakan aliran sihir terakhir di dalam tubuhnya mulai memusat ke ujung pedang. Ia tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Celah narasi telah terbuka,
dan sang dewa ular telah menyerahkan lehernya dengan sukarela demi kebebasan dari siklus skenario. Dengan rahang yang mengeras dan mata yang mulai berkaca-kaca karena beban pilihan tersebut, Dokja mengangkat Totsuka no Tsurugi tinggi-tinggi. Ia membuang jauh-jauh keraguannya, menggantikannya dengan tekad dingin untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Baginya, menyelamatkan satu orang dengan membunuh satu orang lainnya adalah logika kejam yang harus ia terima jika ia ingin melihat akhir yang ia inginkan. Di ambang gerbang dimensi yang bergejolak, Kim Dokja bersiap untuk mengayunkan pedangnya, sadar bahwa setelah detik ini, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi pria yang sama lagi. Di ambang gerbang Great Hall yang bergejolak, waktu seolah berhenti berputar. Kim Dokja menggenggam Totsuka no Tsurugi dengan seluruh sisa kekuatan sihir yang diperas dari inti selnya. Di hadapannya, reinkarnasi mata nomor Orochi tidak lagi melawan. Sosok dewa itu menatap Dokja dengan kelegaan yang menyesakan, sebuah undangan bisu untuk mengakhiri penderitaan ribuan tahun dalam siklus skenario yang tak berujung. Dokja merasakan beban pedang itu menjadi ribuan kali lebih berat, bukan karena logamnya, melainkan karena harga yang harus dibayar untuk ayunan terakhir ini. Dengan satu gerakan yang menentukan, Dokja mengayunkan pedang egois itu. Cahaya putih menyambar, membelah udara yang kental dengan aura kematian. Suara tebasan itu tidak keras, namun getarannya merambat hingga ke dasar jiwa setiap orang yang ada di sana. Sesuatu berguling di atas tanah yang kering. Pada detik itu juga, sebuah retakan besar muncul dalam identitas Kim Dokja. Jendela sistem meledak di depan matanya dengan warna merah yang memperingatkan kehilangan yang tak tergantikan. Kau telah membunuh seseorang. Kau telah dicabut dari gelar raja tanpa pembunuhan. Rasa dingin yang hampa menyelimuti dada Dokja. Gelar yang selama ini menjadi kompas moralnya telah hancur. Namun, di saat yang sama, raungan mengerikan dari sang ular raksasa memenuhi angkasa saat bayangan konstelasi mata nomor Orochi mulai hancur menjadi abu prak yang berterbangan. Langit Pislen bergetar hebat. Sebuah prestasi yang dianggap mustahil oleh para dewa baru saja dicapai oleh seorang manusia yang bersedia mengotori tangannya. Notifikasi sistem terus membanjiri pandangan Dokja dengan kecepatan yang luar biasa. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak ada dalam naskah asli Starstream. Ia telah memburu Raja Bencana pertama dalam sejarah skenario yang tak terduga. Di ruang-ruang dimensi lain, para Dokaibi dari Seoul hingga Tokyo Dome jatuh dalam kepanikan, segera mengadakan rapat darurat untuk membahas anomali besar bernama Kim Dokja yang baru saja merusak narasi dunia mereka. Dokja mendongak ke arah langit malam yang kini dipenuhi oleh kedipan bintang-bintang yang gelisah. Para konstelasi sedang menatapnya dengan rasa takjub, takut, dan penasaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baginya, pencapaian ini tidak membawa kesenangan. Ia hanya merasa seperti seorang pelari yang baru saja tiba di titik awal setelah maraton yang melelahkan. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar, menyadari bahwa perjalanan menuju akhir yang ia inginkan kini menuntutnya untuk membangun ceritanya sendiri, cerita terakhir yang hanya bisa ditulis olehnya. Selamat, Starstream telah mengakui peringkatmu. Kau telah menyelesaikan total 4 cerita. Skenario ke-6 telah berakhir. Kim Dokja berdiri di tengah reruntuhan, di bawah hujan abu sang dewa yang perlahan menghilang. Meskipun ia kehilangan gelar kesuciannya, ia telah memenangkan kehidupan bagi rekan-rekannya dan masa depan bagi dunia yang hampir binasa. Di kejauhan, fajar yang baru mulai menyingsing, menandai berakhirnya era para dewa di Pislen.